Kalian tahu nggak hubungan antara microwave, remote TV, termogan, dan juga X-ray? Nah, mereka ini menggunakan jenis gelombang yang sama, tapi dari rentang spektrum yang berbeda. Kita bahas ya. Eyo, balik lagi sama udah Niko. Kita lanjutin pembahasan KSNK Astronomi tahun 2021. Lanjut ke nomor 22 tentang gelombang elektromagnetik. Yang manakah di antara yang berikut ini yang bukan merupakan radiasi elektromagnetik? Kita bahas ya, radiasi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik itu yang seperti apa. Seperti namanya, yang mengandung kata elektro dan juga magnetik. So, gelombang elektromagnetik terdiri dari gabungan gelombang magnetik dan juga gelombang listrik yang keduanya saling tegak lurus. Gitu ya. Terus kalau kita lihat sifat-sifatnya, ada beberapa sifatnya. Yang pertama, dia bisa merambat di ruang hampa, jadi nggak perlu medium. Yang kedua, dia termasuk gelombang transversal. Yang ketiga, cepat rambat gelombangnya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8, sama dengan kecepatan cahaya. Ya, cahaya juga termasuk gelombang elektromagnetik ya. Di semua jenis gelombang elektromagnetik merambat di ruang hampa dengan kecepatan yang sama. Terus dia tidak dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet karena dia nggak punya muatan, jadi murni gelombang aja. Terus terdiri atas foton karena tidak bermassa namun memiliki energi, ya. Terus kita bahas ininya, spektrum gelombang elektromagnetik itu apa aja. Nah, ini udah ada bagannya. Kalau kita lihat yang bagian atas ini adalah wavelength-nya, alias panjang gelombangnya dalam meter ya. Nah, makin ke kanan ini panjang gelombangnya makin kecil. Oke, panjang gelombangnya makin kecil, ukurannya makin kecil, makin padat. Oke, makin ke kanan ini berarti energinya makin besar. Ukurannya makin kecil, tapi makin padat, artinya energinya makin besar. Kalau yang bawah frekuensi, kebalikannya. Kalau frekuensi ke kanan itu makin besar angkanya. Oke, berarti makin sering gelombangnya tiap detiknya. Ya, makin besar juga energinya. Nah, kita mulai dari gelombang yang energinya paling kecil di antara gelombang elektromagnetik ini, yaitu gelombang radio. Ini bisa dipakai buat macam-macam sih, buat radar, buat gelombang radio, siaran radio, siaran TV gitu. Terus masuk ke yang microwave. Nah, kalau microwave ini gelombang micro, ya kayak tadi microwave oven yang pakai microwave. Terus GPS-nya handphone kalian juga pakai gelombang yang ke arah sini. Mirip-mirip nyambung-nyambung ke ini sih, nyambung-nyambung ke radio untuk yang HP itu ya, GPS-nya. Terus ada lagi masuk gelombang infrared, infranya red, lebih kecil daripada merah. Biasa dipakai buat remote TV tadi sama termogan. Nah, prinsipnya pakai gelombang inframerah. Baru masuk ke gelombang yang kita bisa lihat. Satu-satunya spektrum gelombang yang kita bisa lihat cuma daerah ini doang. Daerah visible light, ya Magico Hibiniu, yang biasa kita kenal dengan spektrum warna itu. Nah, segini doang yang kita bisa lihat nih. Selain itu kita nggak bisa lihat. Kita harus pakai alat bantu untuk bisa mendeteksinya. Atau dalam tanda petik melihatnya gitu ya. Terus masuk lagi gelombang UV. Salah satu sumber gelombang UV adalah matahari, biasa dipakai buat apa ya? Sterilisasi. Nah, kalau di pengisian galon biasanya ada lampu khusus untuk sterilisasi airnya. Bukan yang biru-biru di luar itu ya, itu lampu biasa. UV nggak kelihatan. Terus ada X-ray. Nah, yang biasa dipakai buat ronsen itu X-ray. Terus yang terakhir ada gamma rays, biasa dipakai buat kemoterapi. Nah, inilah kelompok gelombang elektromagnetik dari yang ukurannya paling besar secara panjang gelombang atau energinya paling kecil, terdiri dari gelombang radio,
gelombang mikro, infrared, visible light atau cahaya tampak, ada UV, ada X-rays, dan ada gamma rays. Terus kalau kita balik ke soal, berarti udah jelas banget bahwa sinar X ini masuk gelombang elektromagnetik, UV juga masuk, gamma juga masuk. Berarti yang nggak masuk adalah berkas kosmis dan neutrino. Berarti ini dan ini. 3 dan 5 berarti jawabannya. Karena yang ditanya yang bukan ya. Yang bukan merupakan. Berarti ya 3 dan 5. Nah, terkait dengan berkas kosmik atau cosmic rays. Saya sarankan kalian untuk ngecek ini. Nanti linknya saya taruh di deskripsi deh. Info cukup lengkap tentang cosmic rays. Secara singkat, cosmic rays ini adalah partikel kecil yang berenergi tinggi. Nah, apa itu dan bagaimana lebih detailnya? Kalian bisa langsung cek di websitenya CERN ini. Nah, ini terpercaya sekali udah ini. Terus untuk yang mau ngecek atau belajar tentang neutrino apa sih itu dan segala macam, ini saya nemu playlist bagus dari Fermilab. Wah, salah satu sumber terpercaya juga tentang penelitiannya neutrino malah dari orang-orang yang sangat kompeten di bidangnya. Nama playlistnya adalah Even Bananas. Apa hubungannya sama pisang dan segala macam gitu. Dia ngejelasinnya cukup simple dengan pengandaian atau analogi yang benda-benda sehari-hari lah. Jadi insya Allah lebih mudah untuk dipahami. Tapi ya bahasa Inggris ya nggak apa-apa. Karena rata-rata sumber primer dari belajar astronomi sih dalam bahasa Inggris. Sekalian belajar nggak apa-apa. Oke. Terus cek juga playlist fotometri untuk mempelajari soal-soal setipe dengan yang ini. Kalau masih bingung langsung tanya aja. Yang mau dukung Udaniko bisa langsung lewat traktir.id/udaniko. Jadi dulu, semoga bermanfaat. See you on the next number.